Oke, selamat pagi. Saya Eko Aris dari program studi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini kita akan diskusi tentang pengendalian motor AC 3 pas dengan menggunakan inverter. Ya. Nah, inverter yang akan kita gunakan nanti adalah inverter Panasonic. Jadi diskusi ini itu menambah penjelasan gitu ya, karena banyak permintaan untuk lebih detail menjelaskan tentang aplikasi langsung pengendalian motor listrik menggunakan inverter Panasonic. Ya. Nah, di depan saya di sini adalah modul yang digunakan. Jadi di sini ada inverternya. Ini adalah motor AC 3 pas ya, motor induksi atau motor asinkron. Nah, modul ini digunakan untuk praktek di pengendalian motor listrik di program studi Mekatronika. Oke, mari kita lihat lebih detail bagaimana kita mengendalikan motor AC 3 pas menggunakan inverter. Tapi sebelumnya, seperti yang sudah saya jelaskan di dalam video yang ada di deskripsi, itu ya, yang ada di deskripsi tadi, videonya menjelaskan secara teoritis bagaimana proses wiringnya, bagaimana proses pengaturan parameternya, baik motor untuk dikendalikan secara lokal dari inverter atau dikendalikan secara eksternal. Tapi karena di video tadi itu hanya teorinya, nah sekarang kita akan mempraktekannya secara langsung. Jadi video ini akan menjelaskan bagaimana kita bisa langsung secara real, secara langsung mengendalikan motor AC 3 pas baik secara lokal maupun secara eksternal. Jadi ada dua hal yang penting, satu adalah wiring, yang kedua adalah pengaturan parameter. Ingat, inverter di sini akan semakin banyak digunakan di industri, karena di industri untuk proses otomasi, pengaturan kecepatan menjadi sangat penting, yang berguna untuk supaya proses berjalan dengan lancar, dan yang lebih penting lagi kita bisa menghemat energi dengan penerapan pengaturan kecepatan. Oke, mari kita lihat secara langsung bersama-sama bagaimana kita mengendalikan motor AC 3 pas dengan menggunakan inverter Panasonic VF0. Oke, mari kita lihat bersama. Ini adalah modulnya. Jadi yang tadi sudah saya jelaskan. Ini adalah motor AC 3 pas ya, motor induksi. Ini adalah 1 horsepower atau 0,75 kW. Ini adalah inverter kita Panasonic VF0. Ini juga 1 horsepower atau 0,75 kW. Nah, kemudian ini adalah PLC yang nantinya kita bisa juga mengendalikan motor AC 3 pas di sini menggunakan PLC gitu ya. Nah, Programmable Logic Control. Nah, saat ini nanti kita akan fokus untuk pengendalian menggunakan inverter baik secara lokal maupun secara eksternal ya, untuk pengendalian motor AC 3 pas kita. Nah, untuk itu perlu saya informasikan tentang modulnya yang ada di sini. Jadi koneksi kabel yang ada di sini, karena untuk pengaturan motor AC 3 pas menggunakan inverter, penting kita untuk mengetahui tentang wiring, gitu ya, tentang wiringnya, baik wiring power, wiringnya output motor, terus kemudian digital input, digital output, analog input, dan analog output. Nah, terminal yang ada di sini itu sudah kita buat ekstensi yang ada di sini. Jadi ini adalah terminal inverter. Ini misalnya ini CBA ya 1 sampai 11, ini CBA 1 sampai 11. Itu ada di sini. Nah, kemudian di sini juga dilengkapi lampu, ada 3 buah lampu warna merah, hijau, dan kuning. Ada 3 buah tombol warna merah, hijau, dan kuning ya. Nah, kemudian untuk wiring power, jadi ini adalah wiring power inverter. Ini ada 2 kabel ini untuk power inverter ya, L dan N.
ini sudah kita sambung ke sumber listrik gitu ya. Saat ini kita matikan melalui circuit breaker dan saklar yang ada di sini, sehingga kondisi di sini belum hidup. Jadi ini untuk power sudah kita sambung. Kemudian untuk motor ya, di sini ada UVW, ini juga sudah kita sambung ke motor ya. Jadi untuk modul ini power dan motor sudah kita sambung ya. Sedangkan nanti untuk menyambung digital input yang ada di sini, analog input yang ada di sini, sedangkan dan juga digital output, analog output, kita akan menggunakan terminal yang ada di sini ya, untuk mempermudahkan dalam proses wiring dan pengendalian. Nah, di sini juga sudah dilengkapi kabel ya, ada kabel yang warna biru dan warna merah. Terus kemudian ini ada juga potensio yang nanti akan kita gunakan untuk pengendalian atau pengaturan kecepatan dari eksternal ya. Nah, di sini juga dilengkapi manualnya ya. Penting untuk kita memahami atau mempelajari atau membaca tentang manual yang ada di sini gitu ya. Jadi manual yang ada di sini akan sangat membantu kita, karena kita tidak mungkin bisa menghafal. Jadi kemampuan kita untuk memahami manual di sini sangat penting dalam proses kita di lapangan atau di industri. Oke, mari kita mulai. Jadi ini adalah sirkuit breakernya kita hidupkan, kemudian power inverternya kita hidupkan, sehingga saat ini inverter sudah aktif ya. Nah, kalau berdasarkan yang ada di sini ya, ini kita ada satu parameter di P66 ya, P66 itu digunakan untuk clear data ke factory setting. Jadi karena ini sudah pernah dipakai, ini akan coba kita clear dulu datanya. Ya, caranya kita akan menuju ke parameter P66. Jadi ini saya klik mode sampai muncul P01, ini kita lari ke P66. Ya, ini sudah, ini kita set. Nah, ini nilainya 0. Jadi kalau kita pindah ke nilainya 1, kita set 1, maka factory set, semua data itu akan reset dan berubah ke factory setting. Ya. Jadi sudah, sekarang berarti sekarang semua sudah terreset ke factory setting. Jadi kalau di manual nanti akan Anda akan ditunjukkan parameter-parameter yang ada di sini ya, parameter-parameter yang ada. Terus di kanannya ini adalah factory settingnya. Jadi data yang ada di inverter di sini yang sudah dibuat sesuai dengan setting dari pabrik, gitu ya. Jadi kalau Anda membeli inverter yang baru, maka isi datanya parameter itu sesuai dengan yang ada di factory setting. Nah, nanti kita akan mengatur parameter itu sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, sekarang kita akan menjalankan dari lokal dan mengatur kecepatan dari lokal. Ya. Nah, parameternya untuk menjalankan itu ada di P08. Maka di sini dari mode kita menuju ke P08. Ya, di sini P08 kita set. Nah, ini kita isi 0. Ya, kita isi 0. Terus kemudian kita set. Nah, artinya kalau di sini P08 0 sesuai dengan teori yang sebelumnya saya sampaikan, ini kita akan bisa menjalankan dari tombol yang ada di sini. Ya, dan menghentikan dari tombol yang ada di sini. Terus P09 ya, P09 ini kita set. Ini kalau kita isi 0 juga, maka kita akan bisa mengatur kecepatan dari potensio yang ada di sini. Oke, kita set. Kita menuju mode ya. Oke. Nah, sekarang untuk menjalankan tinggal kita tekan tombol run. Ya. Begitu. Nah, ini frekuensi maksimalnya adalah 50, default settingnya. Ini bisa kita atur kecepatannya ya. Kalau ini potensionya saya pelankan, nah dia akan bergerak pelan. Gitu ya. Nah, untuk menghentikan
tinggal kita stop yang ada di sini. Nah, kenapa kita tidak melakukan proses wiring? Karena tadi sudah saya sampaikan, wiring power dan wiring motor output itu sudah dilakukan. Jadi kita tidak perlu melakukan proses wiring di sini. Tetapi nanti kalau Anda baru membeli baru, tentunya Anda butuh wiring power. Ya, powernya di sini adalah AC 1 pas 220. Terus kemudian output motor itu juga harus Anda sambungkan ke motor. Nah, motor di sini kita hubungkan secara delta, ya. Karena UVW yang ada di sini adalah tegangannya 220. Jadi 220 3 pas. Oke, jadi ini sudah arahnya. Anda lihat di sini arahnya searah jarum jam, ya. Terus kemudian kalau kita hentikan, maka sistem akan berhenti. Nah, bagaimana caranya kita sekarang selain menjalankan menghentikan, kan kita perlu membalik arah putaran, ya, membalik arah putaran. Anda bisa ikuti yang ada di sini, ya, yang ada di manual tentunya. Yang ada di manual ini sudah ditunjukkan cara-cara sederhana, gitu ya, untuk membalik arah putaran, gitu ya. Maka caranya adalah sebelum kita run di sini, kita press mode, terus kemudian kita set. Nah, ini adalah F atau forward. Nah, kita pindah ke R atau reverse. Kita set. Maka kalau kita jalankan, arahnya pasti akan berbalik. Gitu ya. Arahnya pasti akan berbalik. Nah, ini jika kita, kalau kemudian kita coba mengatur lagi, kemudian kita set, maka arah putarannya akan terbalik, balik lagi, ya. Jadi kita bisa membalik arah putaran saat motornya berjalan. Jadi dari mode, terus kemudian kita set di sini, ya, kita pilih yang R, kita set, maka otomatis arah putarannya akan terbalik. Ya. Nah, di sini sudah ada akselerasi dan deselerasi, ya, yang kita bisa mengatur sebetulnya. Jadi kalau ini sudah kita set maksimal, kita bisa set parameter akselerasi dan deselerasi atau percepatan dan perlambatan, ya. Jadi dari parameter P01 ini kita set, ini adalah 5 detik. Artinya dia dari kecepatan dari berhenti sampai kecepatan maksimal tadi waktunya adalah 5 detik. Kita bisa turunkan itu sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya di sini adalah 2 detik. Ya, kalau P01 itu adalah untuk akselerasi, percepatan. Kalau P02 itu digunakan untuk perlambatan. Ini defaultnya juga 5 detik. Maka kita set yang ada di sini, kita buat 2 detik misalnya, ya. Maka kalau kita klik mode, Anda bisa perhatikan kalau saya tekan run, maka dia akan lebih cepat menuju ke kecepatan maksimalnya, ya. Kemudian kita hentikan, dia juga akan lebih cepat untuk berhenti, ya. Jadi kita bisa mengatur akselerasi dan deselerasinya. Nah, di sini sangat penting karena nanti kalau kita tidak menggunakan inverter, kita misalnya menggunakan kontaktor, kita tidak bisa mengatur percepatan dan perlambatannya. Dan di sini akan tentunya bisa menimbulkan permasalahan di lapangan di dalam mesin kita. Misalnya untuk konveyor yang di dalamnya membawa gelas yang ada airnya gitu ya. Kalau kita percepatan dan perlambatannya tidak sesuai, bisa jadi saat kita jalankan botolnya akan tumpah. Begitu ya. Nah, ini adalah untuk menjalankan dari lokal, ya. P08 kita isi 0. Sebetulnya juga untuk lokal itu P08 bisa juga kita isi 1, gitu ya. Jadi nanti kita tetap menjalankannya dari lokal. Jadi P08 dan P09 itu kalau diisi 0 dan 1 itu semuanya lokal. Kalau P08 fokus untuk menjalankan, kalau P09 fokus untuk mengatur kecepatan, ya. Nah, tadi kita kecepatannya dari sini, ya. Dari sini, ya. Kalau dari potensium. Nah, sekarang kita akan mencoba tadi P08-nya kosong,
P09-nya kosong. Nah, sekarang kita akan membuat P08-nya itu kita buat 1. Ya, P08-nya kita buat 1. Nah, maka di sini juga menjalankannya secara lokal, tetapi kita harus menentukan arahnya dulu. Maka kita set mode P08, ya, kita set 1, ya. Jadi P09-nya tetap dari potensio di sini, ya. Maka caranya adalah kita menekan panah dulu untuk sebelum menjalankan. Ini untuk menentukan forward atau reverse-nya. Ini F forward, maka saya run, dia akan berjalan forward. Ya. Kalau stop, saya jalan, ya. Terus kemudian kalau ini saya tekan panah, terus kemudian saya tekan yang panah bawah, maka yang terjadi adalah kalau saya jalankan, nah, dia berbalik arah putarannya. Jadi cara mengatur kecepatan kita, mengatur arah putarannya kita dengan menekan tanda panah yang ada di sini. Ya, ini kalau sudah forward, saya tekan, maka dia akan berputar berbalik arah. Kemudian kalau ini saya tekan reverse, ya, saya tekan run lagi, maka dia berbalik arah. Ya, oke. Nah, bagaimana kalau kita P09-nya yang 1? Tadi kan kita mengatur kecepatannya dari sini, ya, dari potensio yang ada di sini. Karena P09-nya kita set sama dengan 0. Ya. Sekarang bagaimana kalau P08-nya kita buat 0, ya, P08. Kita set, kita buat 0 lagi, sehingga langsung menjalankan dari sini, potensio dari sini. Nah, sekarang yang kita atur P09-nya kita set 1. Ya, kita set 1. Enter. Nah, sekarang untuk mengatur kecepatan itu kita sudah tidak bisa dari potensio sini, tapi dari tombol atas dan bawah. Maka caranya kita dari mode, ya, kemudian kita set. Nah, kita tentukan dulu, ya, kita tentukan dulu frekuensinya. Misalnya di sini adalah frekuensinya, kita buat 25 ke 24 gitu ya. Kemudian kita set, maka kita saat merun, ini kecepatannya sudah tidak bisa diatur dari potensio, ya. Dan di sini sudah kita set 24. Nah, kita untuk meningkatkan, kita bisa set ini, ya, panah atas dan panah bawah ini untuk menurunkan, gitu ya. Nah, di situ tadi cara kita untuk mengatur kecepatan menggunakan digital, jadi panah atas, panah bawah. Jadi tadi kalau P08 diisi 0, maka kita langsung menjalankan dari sini. Kalau kita isi 1, maka kita harus setting dulu dari panah atas, panah bawah. Nah, kalau P09-nya 0, kita dari potensio. Kalau P09-nya 1, kita dari, ya, dari lokal, dari panah atas, panah bawah di sini. Oke, kita stop. Nah, itu tadi P08 dan P09 adalah parameter penting. P08 untuk menjalankan, P09 untuk mengatur kecepatan, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau inverter ini ada di dalam panel, sehingga tombol run dan tombol stop ini kan jauh dari operator. Maka untuk mendekatkan itu dengan operator, kita perlu wiring digital input yang ada di sini, ya, wiring digital input. Nah, maka kita harus mempelajari di sini bagaimana cara wiring digital input kita, gitu ya. Nanti di sini ada wiring untuk digital input kita, ya. Jadi di sini ada start, stop. Jadi di 5 dan 6, ya, di 5 dan 6, terus kemudian common-nya ada di 3. Maka kita melakukan proses wiring, ya, melakukan proses wiring untuk menjalankan dari luar, ya, untuk menjalankan dari luar. Oke, maka di sini
Ya, di sini 3 itu kita hubungkan dengan tombol, ya, sesuai dengan yang ada di sini. Kita hubungkan dengan tombol, misalnya ini tombol 1, ini tombol 2, ya. Jadi dari 3 kita hubungkan dengan tombol 1, terus kemudian tombol 2 ini adalah yang warna merah, ini tombol 1. Ya, di sini saya hubungkan dengan yang terminal 5, ya, dengan yang terminal 5. Ya, ini dengan terminal 5, ini adalah tombol 1. Oke. Terus kemudian untuk tombol 2, ya, dari 3 kita hubungkan ke tombol 2, ya. Kemudian dari tombol 2 kita hubungkan ke 6. Ya. Jadi nanti ini untuk kita menjalankan yang forward, ini untuk menjalankan yang reverse, gitu ya. Jadi bagaimana kita menjalankan itu dari luar. Oke. Nah, maka yang harus kita lakukan apa? P08-nya itu harus kita ubah. Jadi P08, kita memiliki P08 untuk menjalankan, ya, untuk menjalankan dan menghentikan. Itu kita bisa isi 4 dan kita isi 5. Nanti akan kita coba dua-duanya. Tapi pengaturan kecepatannya masih menggunakan eksternal, ya, dari potensium. Maka kita set mode. Sekarang pengaturan kecepatannya masih dari potensium. Ini 09 kita set 0. Ini dari potensium yang ada di sini. Terus P08-nya, ya, kita set. Nah, kita isi 4 dulu. Ya, kita isi 4. Kita isi 4, 2, 4 gitu ya, kita set. Nah, apa yang terjadi? Nah, sekarang kita tidak bisa lagi menjalankan dari sini. Ya, kita bisa menjalankannya dari eksternal. Nah, kalau kita isi 4, ya, yang terjadi kalau kita isi 4, maka untuk tombol yang terhubung ke terminal 5 itu digunakan untuk start. Ya. Terus tombol yang terhubung ke terminal 6 digunakan untuk reverse sama forward. Jadi kalau tekan ini, maka dia forward. Ya. Kemudian kalau ini saya lepas, dia berhenti. Ya. Jadi kalau saya tekan tombol yang terhubung ke 5, dia jalan. Nah, apa yang terjadi jika saya tekan tombol yang terhubung ke 6? Maka putarannya akan terbalik. Kalau yang 6 ini saya lepas, dia putarannya akan terbalik lagi. Ya, mungkin saya pelankan supaya lebih jelas gitu ya. Jadi kalau saya tekan ini, dia balik putaran. Kalau saya tekan ini, saya lepas yang 6, ya, balik putaran lagi. Nah, kalau ini saya lepas, maka akan berhenti. Ya, itu ya. Kalau dihubung parameternya diisi 4. Jadi ini untuk jalan, untuk berhenti. Jadi kalau ini tetap harus ditekan. Nah, ini untuk forward sama reverse. Begitu ya. Nah, itu kalau parameternya diisi 4. Nah, kalau diisi 5, maka di sini kita ubah. Ya, kita isi 5. Maka yang terjadi adalah saat kita tekan yang tombol terhubung ke 5, dia mutarnya forward. Saat kita lepas, berhenti. Nah, saat kita tekan yang 6, terhubung ke 6, dia akan berputar reverse. Ya. Kalau saya lepas, dia akan berhenti. Begitu. Nah, itu adalah untuk bagaimana caranya kita dari eksternal. Jadi karena nanti kan inverter bisa jadi ini ada di dalam panel, sehingga operator kesulitan untuk menjangkau ini, maka ada tombol luar yang di sini kita wiring, perlu wiring digital input kita untuk menjalankannya dari luar. Nah, juga bagaimana kalau operator pengen mengatur kecepatan, ya, kalau potensinya ada di sini, ini ada di dalam panel, tentunya kesulitan. Maka kita perlu wiring analog input, ya. Jadi potensial yang kita miliki
ini akan kita wiring dengan analog input kita, ya. Analog input kita wiringnya bagaimana? Nah, kita cek di sini. Maka di sini satu terhubung ke tombol 1, ya. Ini terhubung ke tombol 1. Terus kemudian ini terhubung ke tombol 2. Sorry, tombol 2 ini yang di sini. Nah, dan yang ketiga terhubung ke tombol 3, ya. Ini dengan jadi ada variabel resistor yang ada di sini, ya, variabel resistor. Nah, tapi supaya ini berfungsi, maka P09 harus kita isi parameternya, ya. Di sini harus kita lihat dari P09 harus kita isi dengan 2, ya, supaya pengaturan kecepatannya dari potensiometer. Maka di sini P09 harus kita set ke 2. Ya. Maka kalau sekarang kan kita menjalankannya dari sini. Ini sudah tidak berfungsi lagi potensionya. Nah, sekarang yang berfungsi adalah potensio yang ada di sini. Ya. Jadi kalau ini saya pelankan, dia pelan, gitu ya. Ya, kalau saya maksimalkan, dia kecepatan maksimal. Jadi sekarang pengaturan kecepatannya sudah dari potensio luar. Nah, dengan apa? Dengan wiring analog input kita dan juga dengan pengaturan parameter P09. Ya, begitu. Kalau di sini saya tekan, ini berbalik arah putaran, pengaturan kecepatannya dari sini. Nah, begitu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.